إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ثم إلى جميع إخواننا من المسلمين سيدنا سلطان الشيخ عبد القادر أجل وسلم حسن البصري إلى شيخ ويسأل القرن وإلى شيخ سيد بن مسيب وإلى شيخ ومعروف على كرقي بن علمة المدن إلى سبيل سيد المستوى سيدنا ابن عربي الأندلسي ولا حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم وإلى كتب هذا الزمان وسائر الأولياء سيئولي الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ملأ قلوب أوليائه بمحبته واختص أرواحهم بشهود عظمته وهيأ أسرارهم لحمل آباء معرفته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, sedaya sesepuh bini sepuh jamaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita bisa untuk hadir kembali bermuwajahah untuk sama-sama kita lanjutkan rutinan kita, wirid kita mengaji kitab Risalatul Mu'amanah. Mudah-mudahan langkah kaki kita sampai ke majelis ini, apa yang kita amalkan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita pelajari nantinya membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan masih di bab ke 120. Kemarin atau minggu yang sebelumnya kita menerangkan tentang jangan sampai kita ini menolak pemberian. Itu bukan adabnya para orang-orang pilihan ya. Jadi orang-orang pilihan itu justru kalau diberi sesuatu ya diterima. Itu pada dasarnya. Pada dasarnya semua pemberian itu adalah rezeki dari Allah. Dan karena kita itu memang tidak meminta, kita juga tidak arep-arep, ya sudah, memang hakikatnya itu semua adalah pemberian dari Allah. Kita tidak merekayasa, kita tidak menuntut apapun, tapi Allah mengirimkan orang itu, mengirimkan rezeki itu untuk sampai di hadapan kita. Itu semua adalah takdir dan ketentuan dari Allah. Nah, ini kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa'in. Wa hiya annal amma majbulun ala ta'zimi may yaruddu silatihim alaihim wal istishrafi nafsin faradduhu fa inna ma yarudduhu ala Allah wa fi raddi afatu azimatun. Di dalam penolakan terhadap pemberian itu ada penyakit, sesungguhnya menyimpan penyakit yang besar ya, yang tersembunyi. Tapi karena apa? Pada dasarnya orang yang menolak pemberian itu ada kesan bahwa dia itu orang yang katakanlah satu, dia tidak pamrih kan gitu ya.
seolah-olah dia terlihat tidak pamrih, ikhlas. Karena dia diberi, ternyata orang ini nggak mau ya. Jadi dia ikhlas, tidak arep-arep. Farubbama kanal hamilu li ba'din nusaki ala raddi tadhahura bizuhdi. Malah ada yang orang itu menolak pemberian dari saudaranya yang mukmin, padahal pemberian itu ya halal. Pemberian itu ditolak supaya dia terlihat sebagai orang yang zuhud, sebagai orang yang tidak cinta kepada dunia. Seolah-olah dia itu adalah orang yang hanya lillahi ta'ala saja. Jadi pemberian apapun, apalagi kalau di hadapan orang banyak, dia tolak. Untuk ngetokno atau memberikan kesan kepada masyarakat bahwa dia orang yang zuhud. Nah, ini kadang-kadang tidak terasa ya. Tidak terasa. Nafsu kita itu seolah-olah ketika kita sudah nolak, nafsu kita aku keren yo. Ketok nek awak-awakan iki ikhlas. Nah, terbesit di dalam hati rasa seperti itu, maka sesungguhnya justru penolakan yang seperti itu tidaklah ikhlas. Karena dia menolak itu supaya menaikkan popularitas. Dia menolak pemberian itu untuk justru untuk meningkatkan reputasinya. Orang ini orang bersih, orang ini orang ikhlas, orang ini tidak pamrih itu. Jadi ada penyakit tersembunyi, tapi sesungguhnya penyakit ini berbahaya gitu ya. Khirson minhu ala khusulil manzilati indahum. Nah, dia diam-diam itu nafsunya itu berharap hasil di dalam masyarakat, di mata masyarakat dia itu punya kedudukan. Orang ini keren nih, orang ini zuhud, orang ini nggak gampang nerima uang dan sebagainya. Orang ini luar biasa, amanah dan sebagainya. Nah ini hati-hati, kadang-kadang terserip seperti itu. Wa min hahuna kana ba'dul muhaqqiqin ya'khudhu min aidin nas zahiran summa yatasaddaqu bihi sirron. Atas sebab keadaan yang seperti itu tadi ya, karena ada orang-orang yang menolak pemberian itu karena justru untuk pamer ya. Menolak pemberian itu justru untuk bukan karena ikhlas, justru ada motif-motif yang tersembunyi. Nah, karena keadaan tersebut maka sebagian ahlul hakikoh ya, ulama-ulama yang dekat kepada Allah, para wali, para sufi itu justru mengambil pemberian manusia ya, jadi kalau dia diamplopi ya diterima ya, kalau dia disangoni ya diterima itu. Asalkan nggih halal ya pastinya. Dia tidak memasang tarif, tidak minta. Ada sebagian para sufi itu menerima ya, pemberian itu, tapi kemudian secara sembunyi-sembunyi uang tersebut disedekahkan. Nah itu baru perilaku yang zuhud sesungguhnya. Kenapa? Karena dia justru melindungi keikhlasannya itu. Jangan sampai di hadapan orang dia tanpa ikhlas, justru ketika tidak ada orang dia berharap. Nah, jadi di hadapan orang dia tampak biasa saja menerima, di amplopi ya diterima, dikasih apapun ya diterima. Tapi kezuhudannya nanti ketika sudah tidak ada orang, dia sedekahkan kembali ke orang yang lebih membutuhkan. Jadi justru itu keren ya, itu yang luar biasa. Nanti mau dicap orang tiba doyan amplop, terserah. Dia tidak peduli dengan popularitasnya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah sesungguhnya dia orang yang zuhud. Karena tidak ada orang yang tahu, dia akhirnya sedekah
kembali dengan hasil dari pemberian itu. Nah, justru kebanyakan sekarang kebalik, ya. Kebalik. Kalau di hadapan kamera, karena sekarang ada era media sosial, viralitas. Kalau di hadapan orang-orang, koyok enggak mau nerima, ya. Karena ada CCTV. Jadi takut sama CCTV. Nanti kalau enggak ada CCTV diterima. Para sufi justru kalau di hadapan manusia itu yang biasa-biasa. Biasa-biasa, di hadapan orang yang biasa. Seperti umumnya orang. Nah, nanti kalau dibalik itu, di belakangnya makhluk, di belakangnya khalayak luas, dia akan menjadi hamba yang sebaik-baiknya di hadapan Allah. Bukan justru ngetok-ngetok ya, memamerkan kezuhudan, memamerkan keikhlasan di hadapan orang. Itu justru rawan, ya, rawan terkena penyakit, afatnya hati. Waqad yajibu raddu fi masaila waqad yundabu minha ayyahmala ilaika ma ta'lamu aw tazunnu bi alamati annahu haramun aw tuhmalu ilaika shadaqatun wajibatun ala zanni annaka min ahliya wa anta lasta kadzalik. Nah, baru sungguh-sungguh kita ini seolah-olah wajib untuk menolak pemberian ketika kita menduga keras, ya, kita punya tanda-tanda bahwa uang yang diberikan kepada kita itu haram. Ya. Wah, iki koyane duit panas nih, itu uang panas. Kenapa tanda-tandanya? Alasannya karena kita tahu orang tersebut bisa jadi telah misalnya terlibat manipulasi, kebohongan, atau memang dia, mohon maaf ya, pekerjaannya itu campur-campur, nggak peduli halal haram, pokoknya cair disikat. Nah, itu hati-hati. Jangan menerima pemberian dari orang-orang yang memang backgroundnya itu pekerjaannya tidak halal. Nah, ini hati-hati nih. Ya terserah, pastikan kita itu punya indikatornya. Indikatornya itu kan ya tentu kalau satu misalnya melanggar hukum, ya melanggar hukum, ilegal illegal logging, illegal logging misalnya. Itu kan pasti ya, kan bukan haknya tapi dimanfaatkan. Hal-hal seperti itu yang justru hati-hati. Atau kita ini dianggap sebagai orang yang berhak menerima zakat. Nah, padahal kita itu bukan tergolong mustahik. Ada orang zakat. Ya kalau zakatnya bukan zakat mal itu bukan zakat beras, Pak. Nggak mungkin zakat. Pastinya zakat mal itu kan nilainya kan lumayan ya. Serendah-rendahnya saat ini ya, batas nisab itu, batas minimal harta yang harus dizakati itu kan paling enggak ya dari 50 sekian juta atau 60 juta itu 2,5%-nya kan masih 1 juta lebih. Apalagi kalau ini yang zakat orangnya kunglu, orang kaya, pasti lumayan zakatnya. Karena kita diduga sama orang tersebut kayaknya orang ini masuk kriteria mustahik, padahal kita tidak masuk. Jangan diterima uang itu, karena itu bukan hak daripada kita yang bukan mustahik. Itu haknya orang lain. Itu haknya fakir miskin. Oh, tapi saya juga susah ya, Pak. Ya kabeh wong ya susah, Pak, ya. Tapi kriteria itu kan ada. Berapa batasan orang masuk kriteria mustahik fakir miskin itu berapa? Ada. Ya. Jadi mereka kalau sekarang menurut hitungan sekarang, kurs sekarang, keadaan ekonomi sekarang, itu orang yang
berhak menerima mustahik menerima zakat atau masuk ke kategori fakir miskin itu adalah orang yang gajinya ya, ini dia sudah berkeluarga, gajinya itu kurang dari 3 juta. Pendapatannya per bulan katakan gitu, kurang dari 3 juta. Suami istri kerja. Nah, suami istri kerja tapi masing-masing penghasilannya 1,5 juta sebulan. Nah, itu 3 juta. Meskipun suami istri kerja ya kurang. Nah, itu masuk kriteria mustahik. Ada orang gajinya 5 juta, 6 juta. Rumangsa kurang. Ya salah dewe kalau itu ya, pengaturannya sendiri. Bukan karena dia memang kriteria mustahik. Ya wis, kalau sudah masuk kriteria begitu dia bukan mustahik. Tidak berhak menerima zakat. Jangan dikira Pak orang tidak senang menerima zakat. Ada orang yang terang-terangan bukan mustahik, dia mengajukan diri menjadi mustahik. Cek ini oleh zakat. Ada orang seperti itu ada. Padahal mohon maaf ya, mohon maaf ngapunten. Memang mungkin apa ini namanya? Orangnya ini mungkin ngapunten janda gitu ya, janda ataupun ya sudah agak sepuh dan sebagainya. Tetapi mohon maaf, karena memang sudah tidak bekerja. Tapi kalau ada anak yang menghidupi, yang menanggung dia, maka itu kalau anaknya cukup, sebetulnya itu tidak masuk kriteria mustahik, tapi masuk kategori apa? Du'afa. Nah, beda antara mustahik dengan du'afa. Kalau du'afa itu agak bebas Pak. Pokoknya orangnya sepuh, orangnya ini enggak apa-apa. Atau bahkan mungkin mohon maaf misalnya dia janda mohon maaf tapi harta yang ditinggalkan oleh suaminya ini banyak, masih ada deposito, masih ada mobil, rumahnya ya masih tingkat di perumahan. Ya itu belum Pak, belum masuk kriteria. Belum. Loh, apa nunggu dia miskin dulu? Ya memang iya. Ya memang Arab berarti sama berharap miskin berarti kan gitu ya. Kok kepingin oleh gitu. Dan ini kan orang yang jiwa miskin ya. Harusnya itu bersyukur, alhamdulillah saya tidak masuk kriteria mustahik gitu. Alhamdulillah. Tapi kok malah dia kepingin dimasukkan mustahik. Ini berarti jiwa miskin orang ini. Kalau seperti itu repot Pak. Dimanapun dia akan jiwanya itu apa? Tangan di bawah. Padahal Rasulullah bersabda tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi memang ada orang-orang yang kepingin masuk kriteria mustahik itu ada. Kalau du'afa monggo silahkan agak bebas. Agak bebas. Ya pokoknya orangnya enggak kerja ini monggo lah dianggap du'afa. Sehingga kalau nerima BLT ya enggak apa-apa. Orang-orang seperti itu nerima BLT meskipun rumahnya masih ini apa tuh namanya punya mobil, punya sembarang kalir, masuk ternyata nerima BLT ya nggak apa-apa kalau BLT. Loh kenapa kok gitu? Karena BLT itu kan dari negara. Negara punya kewajiban untuk apa? Mensejahterakan seluruh rakyatnya. Sebetulnya kewajiban negara itu tidak hanya pada orang itu, pada kita semua ini. Menyantuni kita semua ini loh. Negara itu sebenarnya kewajiban. Wajib sebetulnya. Ya, pengangguran wajib disantuni oleh negara. Orang-orang sepuh yang pensiun dan itu wajib disantuni negara. Cuman kan karena kuotanya itu sedikit, ya kan? Sehingga BLT itu kan di filter gitu ya, ada orang-orang tertentu. Kalau bagi saya harusnya ya semuanya, baik kaya maupun miskin, kekayaan alam negara ini untuk rakyat. Sehingga kan pernah dihitung bahwa konon ya menurut hitung-hitungannya, enggak tahu siapa ini yang hitung.
Freeport itu, emasnya Freeport itu kalau dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia 280 juta, masing-masing orang itu mendapat 1,5 M. Harusnya dari pendapatan Freeport itu. Masing-masing kepala, baik bayi yang lahir maupun orang yang sudah tua, dapat 1,5 M dari hasilnya Freeport. Belum yang lain-lain, belum dari hutan, belum dari laut, belum dari pertanian. Artinya masih banyak hutangnya dalam tanda kutip ya. Pengelolaan negara ini kepada rakyat itu sebetulnya masih kurang banyak. Makanya kalau BLT rodok gak nyasar ya tidak tepat sasaran. Kalau menurut saya ya wis gak apa-apa. Toh itu juga rakyat juga gitu. Enggak apa-apa. Tidak seperti zakat. Kalau zakat tidak tepat sasaran ya, maka kewajiban muzaki, kewajibannya orang yang berzakat itu belum terbebaskan. Karena dia berzakat kepada orang yang tidak tepat. Hati-hati kalau sebab zakat. Kalau sodako bebas Pak, kepada siapa saja, mau yang kaya disodakoi kan tidak apa-apa orang kaya. Yang di sini ini kan kaya-kaya disodakoi seneng kabeh, mau dikasih uang 100.000 ya seneng kabeh, nggak ada yang nolak. Itu sodako bebas saja, siapapun yang datang ke masjid ya disodako. Tapi kalau zakat itu memang agama membuat kriteria khusus, ya. Kriteria tertentu yang memang tidak sembarangan dan itu terkait dengan pertanggungjawaban akhirat gitu loh. Makanya hati-hati kalau ngelola zakat atau membuat menstatuskan orang itu masuk kriteria zakat apa enggak. Memang harus hati-hati. Lebih baik belum tersalurkan daripada salah sasaran. Kalau belum tersalurkan atau belum tersalurkan tapi sudah disisihkan, itu ada ulama yang mengatakan dia sudah mengeluarkan zakat, cuma belum disampaikan karena mencari orangnya dulu. Itu boleh. Jadi bulan ini tanggal ini sudah masuk haul nisab, disisihkan uangnya untuk zakat. Sudah disisihkan, dikatakan disendirikan ya. Tapi belum disalurkan kepada orang karena masih nyari siapa ya orangnya. Itu enggak apa-apa, sudah kewajibannya sudah gugur. Walaupun belum diterima oleh mustahiknya. Jadi tidak apa-apa, malah dipending aja dulu sampai ketemu orang yang oh ini betul. Ini orang ini betul-betul fakir miskin. Fakir itu apa kategorinya? Fakir itu penghasilannya itu kurang dari kebutuhannya. Ya, atau bahkan dia tidak punya penghasilan sama sekali. Nah, itu fakir. Kalau miskin penghasilannya itu ngepres pas pres ya 00. Jadi setiap akhir tanggal tua itu 0 sudah. Jadi ngepres 0, hidupnya dari gaji ke gajinya itu 0. Sehingga kalau ada apa-apa sedikit, ada anaknya sakit sudah nggak akan pasti utang. Nah, itu miskin. Kriteria seperti itu. Makanya sekarang itu dihitung dengan madzhab Syafi'i maupun Maliki, yaitu dengan rumus per tahun harus mendapatkan sekian dinar, sekian dirham. Maka kalau hitungan sekarang itu adalah mereka yang bergaji per bulannya itu di bawah 3 juta. Kalau sudah di atas 3 juta, 3,5, 4 juta, 5 juta, kok sih kurang, ya sudah. Itu bukan termasuk fakir miskin. Ya mungkin duafa biasa. Monggo kalau mau disetokoi kasih BLT enggak apa-apa. Tapi kalau zakat enggak bisa. Nah ini, kalau kembali lagi, kalau kita ini ada orang menyangka kita ini mustahik ya. Karena kita ini tampangnya sok-sokan melas gitu. Sehingga ada orang memberi uang. Makanya kalau nerima uang itu ditanya, "Loh ini apa?" Jangan angger, "Tomo alhamdulillah." Jangan kesusu. Loh, jadi saya itu beberapa kali ngapunten saya itu sedekah ke ulama ya, ke kiai. Itu beberapa kiai yang warok itu tidak langsung diterima, Pak. Jadi tidak mau nerima. Loh, ada apa itu? Ini uang apa? Itu kiai atau ulama yang warok betul itu tidak angger nerima. Ini uang apa? Karena kalau itu zakat, loh bukan tempatnya.
Karena kiainya ini kebetulan ya kiai yang punya orang yang punya, bukan fakir miskin. Atau ini uang apa? Uang subahat kan, jadi uang apa? Buatan yai baru. Kalau kita mengatakan ini, saya bilang waktu itu tabarukan, karena saya ingin dapat tabarukan, dapat keberkahan pada yai, gitu. Karena saya ndak bisa hormat dan sebagainya. Oh iya, baru diterima. Jadi gak anggel kabeh, alhamdulillah ditampani, seneng, enggak seperti itu. Ini uang apa dulu? Tapi beliau juga masih menghargai, karena ketika kita niatnya tabaruk, walaupun uang itu juga enggak seberapa, karena kiai ini juga kaya sebenarnya, jadi tetap diterima. Terserah nanti dibuat apa ya diterima. Itu luar biasanya. Makanya kalau kita sowan ke orang-orang alim itu pentingnya begitu. Jadi ilmu itu langsung praktek gitu ya, bukan sekedar retorika atau kampanye belaka. Jadi kalau mau diberi sesuatu, ditanya aja orangnya, "Loh ini uang apa, Pak?" Jangan-jangan uang suap, karena panjenengan kebetulan berprofesi sebagai hakim, sebagai penegak hukum, ya kan? Ini uang apa gitu. Hati-hati zaman sekarang nih. Au tukhmalu ilaika shadaqatun wajibatun ala dhanni annaka min ahliha wa anta lasta kadzalik, sedangkan dirimu tidak termasuk di dalam kategori itu, maka itu harus ditolak. Wa minha ayyakunal musdi ilaika zaliman musyiran ala zulmi. Ada juga orang yang memberi uang, memberikan sesuatu kepada kita itu harapannya adalah kita itu akan menjadi dalam tanda kutip pengikutnya. Kita akan disetir, kita akan berada di bawah kekuasaannya dia. Jadi kayak ono duit, jadi dikai duit itu dia memberi itu maksudnya ingin menguasai kita. Nanti kalau ada apa-apa, dia butuh, kita harus manut. Loh, ada orang-orang yang zalim seperti itu. Dia ngasih uang, memberikan fasilitas itu tujuannya kalau dia berbuat zalim nanti kita ojo sampai ngeriwui. Nah, kalau dia nanti berbuat jahat kita tidak akan mengganggu dia. Jadi untuk memperlancar kejahatannya itu ada. Wa takhsha idza qabilta ma'rufahu inna qalbaka yamilu ilai. Maka takutlah engkau ketika kamu menerima uang yang seperti itu tadi, pemberian itu, innal qalbaka, sesungguhnya nanti hatimu itu akan condong kepada dia. Akhirnya seneng kepada kezoliman, akhirnya mensupport pada kezoliman. Orangnya zolim kita biarkan. Gak apa-apa, wong iku loman lho tapi. Masalahnya lomannya cuma pada dirimu. Dia justru berbuat kerusakan, dia justru berbuat kezoliman kepada orang lain, bahkan kepada halayak luas. Kita diberi uang itu karena untuk memperlancar kezolimannya dia. Karena dia mau buka tambang, ya. Karena dia mau membuka usaha yang merusak alam, misalnya begitu. Nah, kita dikasih uang supaya membebaskan orang itu, bebas keluar masuk, melakukan kezoliman, eksploitasi tambang, merusak alam dan sebagainya. Nah, kita membela akhirnya karena kita sering dikasih. Iya, gak apa-apa wis. Wong iku loman kok wong. Lomane nang awak dhewe rek. Gak nanggone rakyat secara luas. Nah, ini pemberian semacam ini sudah sangat banyak nih zaman sekarang. Jadi dia ngasih uang itu tujuannya bukan karena untuk sedekah, bukan karena apa, tapi dia ada kepentingan tertentu supaya dia mulus kezalimannya, supaya kejahatannya gak diriwui, maka dia suka memberi ke orang-orang, termasuk ulama, memberi kepada perangkat pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat. Hati-hati. Ya, itu pernah kejadian, Pak. Ada satu rumah sakit, mohon maaf, di satu daerah
Ini rumah sakitnya itu investornya investor besar. Investor besar, Pak. Bukan rumah sakitnya ormas atau bukan. Dia modal besar. Lalu dia mengincar sebuah tanah di daerah tersebut. Nah, tanah ini adalah tanah milik warga atau waktu itu tanah bengkok atau apa gitu ya. Jadi dia ada punya kepentingannya warga dan itu daerah resapan. Nah, sebelum si pemilik rumah sakit tersebut itu membeli tanah itu, dia kumpulkan tokoh-tokoh masyarakatnya. Termasuk perangkat pemerintahnya, ya, tingkat RT RW-nya, ustadz-ustadz yang ada di situ dikumpulkan jadi satu, diamplopi semua, Pak, dapat bagian. Akhirnya apa? Ketika orang ini membeli, dia dapat izin. Sedangkan rakyatnya enggak menghendaki itu. Tidak menghendaki. Betul ketika dibangun, ya, gedungnya berlantai tinggi, tanahnya itu bermasalah, karena itu salah satunya juga daerah resapan, mungkin IMB-nya juga enggak jelas. Akhirnya apa? Terjadi kebanjiran daerah itu. Banjir. Tidak banjir, setiap hujan itu pasti banjir. Dan banjirnya enggak tanggung-tanggung. Nah, ternyata usut punya usut, yaitu tadi karena si tokoh-tokoh masyarakat ini sudah kadung, ya, dapat sodakoan itu tadi, tanda kutip, ya, sodakoan yang jumlahnya lumayan. Dia tidak berani untuk mengatakan, oh enggak boleh ini, enggak berani. Wis kadung kenek. Wis kadung kenek. Akhirnya sudah enggak bisa. Masyarakat akhirnya tidak percaya kepada tokoh-tokoh masyarakatnya, tidak percaya pada pemuka agamanya. Jadi itu rame di satu daerah, rame. Nah ini ada yang mengaku, wah dulu saya itu enggak tahu, dikumpulkan, tapi kan orang ini ya orang loman gitu ya, membuka apa, ternyata ada maunya. Di belakang itu dia mau melakukan itu, menyerobot tanah dan sebagainya, kerjasama dengan perangkat-perangkat oknum-oknum tertentu. Itu kejadian betul. Dan orang-orang yang terlibat di situ ngapunten karena ya semacam sudah dikasih uang itu enggak berani backingi masyarakat, akhirnya diam semua karena semuanya sudah dapat, sudah kadung dilek, ya, bahasanya kadung dilek. Nah ini hati-hati ya, pemberian-pemberian yang terkait hal-hal seperti itu baru, itu filternya. Makanya Nabi itu lebih sering sangat menghargai pemberiannya orang-orang yang fakir miskin. Ya, bukan karena apa, tapi fakir miskin itu betul-betul ya, memang Rasulullah tahu penderitaannya dan Rasulullah itu sangat mencintai kaum fakir miskin. Jadi kebanyakan pemberian fakir miskin itu justru dimakan sendiri. Tapi kalau pemberian orang kaya, beliau makan sebagian sambil dibagikan. Karena saking menghargainya, ya, bahwa ketulusannya orang-orang yang tidak punya itu, kalau kita makan justru membuat hati kita ini tawadhu. Tapi kalau pemberian orang kaya itu biasanya membuat kita tambah sombong, ada efeknya. Jadi beras yang diberikan orang yang tidak punya kepada kita, lalu kita makan, itu ada efek kita itu menjadi tawadhu. Daging yang masuk menjadi darah daging itu membentuk karakter kita ini rodok tawadhu. Mungkin sing wingi semena-mena sombong itu bisa jadi tawadhu. Tapi kalau kita itu kebiasaan cuma makan dari pemberian orang-orang kaya, bukan berarti nggak boleh, cuma sesekali itu pemberian dari orang-orang yang nggak punya itu harus kita makan, anak cucu kita juga harus makan, supaya mereka juga tahu bahwa daging yang ada di dalam tubuh mereka itu juga hasil dalam tanda kutip pemberian dari kaum fakir miskin, sehingga mereka nggak boleh sombong sama orang miskin. Nah, kita kan lebih senang pemberiannya orang-orang kaya, diberi orang kaya karena mewah, bagus dan sebagainya. Padahal kadang-kadang juga ada unsur-unsur yang kurang baik ya.
ada maksud-maksud tertentu, ada ininya. Nah, kalau orang-orang yang nggak punya itu tulus banget, karena beliau kebanyakan, ya, maksudnya secara Nabi itu menilai mereka sudah berusaha payah menyisihkan. Nah, maka jangan ditolak. Justru pemberiannya pejabat, pemberiannya orang-orang yang dari partai politik itu harusnya kita itu rodok memfilter. Wah, ada apa dulu nih ngasih uang? Jangan-jangan nanti disuruh orasi kampanye. Bahaya. Ya kalau kampanye nanti beliaunya ini amanah. Nah kalau enggak amanah kan gitu kan. Kita akhirnya enggak berani mengkritik karena dia sudah ngasih kita uang. Nah, menjadi tidak independen dong kita. Ada istilah politik balas budi. Ya. Kita balas budi wingi-wingi ditolong ya. Akhirnya ketika dia itu minta tolong kita sulit untuk menolak. Nah ini hati-hati. Zaman sekarang ini Masya Allah banyak caleg-caleg yang turun ke kita ya, seolah-olah membantu kita itu ternyata nanti dia itu minta balas Pak. Nah, politik balas budi itu lebih berbahaya daripada korupsi itu sendiri. Balas budi itu lebih berbahaya. Sudah itu. Jadi hal-hal seperti ini yang justru kita filter. Bismillahirrahmanirrahim. Au tudahinu fid dini au yaghlibu ala dhannika annaka ma taqalbika minhu syai'an yasiru bi haitsu la yaqbalu minka ma tulkihi ilai minal haq. Sehingga kita itu menjadi condong hati kita kepada kejahatan, kezaliman. Akhirnya hati kita mati ya. Menjadi mati tidak berani mengingatkan orang itu salah. Orang yang jahat itu tadi keliru, kita tidak berani mengingatkan. Atau malah kalau kita menasehati, kalaupun kita memberanikan diri untuk menasehati, Pak ini keliru, dia tidak akan menerima. Alah wong sampeyan kemarin tak kasih uang yo gelem ae kok. Ngono. Salahane wingi wis kadung nerima gitu. Ya makanya kita itu harus hati-hati sama orang-orang yang seperti itu. Yang kita tahu, kita punya referensi, orang ini punya potensi untuk tidak amanah. Orang ini punya potensi untuk menyeleweng dan sebagainya. Hati-hati. Nah ini yang zaman sekarang itu seperti itu ya. Politik balas budi itu mahal harganya. Sampai dengan integritas kita dipertaruhkan. Wa minha anta'lama min khali insani annahu yaqsidu bisilati idlalaka an sabilillah bimusa'adati ala batilin ya. Dan sebagian daripada hal-hal yang harus ditolak, yang harus difilter pemberian orang itu adalah jika orang itu memang kita tahu bertujuan untuk menyesatkan kita dari jalan Allah. Jadi dia memberi kita, memfasilitasi kita, mungkin menghutangi kita, itu karena dia ada potensi untuk mengajak kita pada kebatilan. Ngewangi kepentingannya dia, dan itu bukan perkara yang hak tapi perkara yang batil. Au ala tarki hak, nah, atau supaya kita itu wis gak sobo masjid, nah, tak utangi, tapi kok ojo nang masjid meneh, wis nang kene ngopi ambek aku lah. Bantuan-bantuan semacam itu yang harus ditolak. Wa min hadzal qabil may ya'khudul qadi wal amil wa ghairuhuma. Dalam kasus meninggalkan perkara yang hak adalah yaitu yang diterima oleh hakim. Ada dua orang berperkara, lalu salah satunya itu mendatangi hakim. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi sekarang kan ada hukumnya, ada aturannya. Tidak boleh hakim atau pengacara itu misalnya ya kalau berperkara jaksa itu menemui terdakwa atau pihak-pihak yang mewakili terdakwa. Itu bahaya, nanti dikasih uang repot semen. Ya nek pancen kepingin ya gak repot sih. Sing repot itu kan kalau kita nolak. Nanti akan nyerimpeti, akhirnya kita tidak bisa berbuat hak. Memutuskan perkara itu tidak bisa dengan jernih, ya, tidak bisa dengan lurus, tapi akan mengikuti kemauan daripada yang berperkara. Jadi sudah tidak netral.
idza tarafa'a ilaihim wa hadha huwa ar-rasya. Itu adalah suatu suap ya. Riswah al-muharramun yang diharamkan. Itu sudah kategorinya riswah. Walahu tatimmatun madhkuratun fi maudhi'iha fa'alika birraddi fi jami'i hadhil masail al-madhkurah. Maka kita harus menolak pemberian-pemberian semacam ini. Tapi kalau pemberian yang dia tidak ada unsur suap, kita bukan siapa-siapa, bukan ada potensi gratifikasi ya. Juga tidak ada potensi untuk kita ini balas budi yang bagaimana, ya diterima saja. Dan kita bukan diberi dalam rangka orangnya zakat. Kalau diberi adabnya diterima. Nanti kalau memang jenengan tidak membutuhkan, nanti ketika tidak ada orang yang tahu, silahkan disodakokan kembali. Itu lebih selamat kalau memang jenengan orang yang zuhud ya. Boro-boro nolak Pak. Zaman saiki segala macam dianggap rezeki ya. Mau halal mau haram pokoknya itu kok ya. Ini yang sulit itu justru saiki menolak ya. Jadi tirakat zaman now itu bukan bukan menolak bukan menerima ya. Kalau di sini kan anjurannya menerima. Zaman sekarang itu tirakatnya adalah harus banyak menolak. Jadi karena banyak kepentingan di balik itu supaya kita ini tidak lurus dan sebagainya. Wallahu alam bishawab. Mohon maaf, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sedikit-sedikit apa yang kita baca dari kitab ini mendapatkan nur, mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.